Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Karimah Kajian Ramadan Muslimah. Sahabat Karimah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa ibadah puasa itu tidak hanya menyangkut ibadah individual. Kita kerap kali menganggap bahwa puasa itu menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Tetapi sejatinya puasa kita itu mengandung nilai-nilai sosial. Puasa tidak hanya membantu kita menjadi pribadi yang soleh secara individual, tetapi pribadi kita soleh secara relasional. Bagaimana kita bersikap kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, itu justru yang paling utama. Sahabat Karimah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, Ramadan adalah bulan di mana seluruh ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka dari itu sangat rugi apabila kita melewatkan Ramadan kali ini itu kita jadikan rutinitas ibadah individual. Tetapi bagaimana Ramadan kali ini bernilai sosial, berdampak kepada orang lain. Sahabat Karimah yang dimuliakan Allah, bagaimana agar ibadah kita, puasa kita juga bisa berdampak untuk keluarga kita. Salah satunya yaitu menjadi teladan bagi keluarga kita. Orang banyak yang tidak menyangka bahwa menjadi teladan bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita adalah sunnah Rasulullah. Bahkan ini juga menjadi thariqus sholihin, jalan hidup orang-orang soleh. Jadi Allah berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu mengandung uswatun hasanah. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan, dakwah, pembinaan akhlak itu tidak cukup dengan ucapan, dengan teori, tetapi juga butuh teladan. Orang-orang dahulu atau ulama dahulu mengatakan al-hidayah la takunu bin nadhariyah faqat bal bi uswatun hasanah. Jadi petunjuk hidayah tidak cukup dengan nadhariyah, dengan teori saja, dengan ucapan saja, tetapi butuh keteladanan. Jadi Rasulullah sendiri itu tidak hanya guru bagi kita secara lisan, tetapi guru dalam memberikan contoh hidup, sikap hidup. Dan di dalam diri Rasulullah itu terkandung akhlak. Jadi Rasulullah ada hadis yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Jadi Rasulullah sendiri adalah manusia yang terbaik perilakunya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita? Jika seorang ibu menginginkan anaknya rajin membaca Al-Quran, maka seorang ibu juga harus senantiasa bersama dengan Al-Quran. Sering-sering
tadarus. Jika seorang ibu menginginkan anak sholat tepat waktu, maka ibu harus menjaga sholatnya. Anak-anak mungkin melupakan nasihat kita yang panjang, tetapi anak-anak tidak akan lupa bagaimana seorang ibu bersikap, bagaimana seorang ibu melatih kedisiplinan, bagaimana seorang ibu waktu-waktu ibu melaksanakan ibadah tertentu, misalnya tadarus, bagaimana ibu beristiqomah. Ini tidak hanya seorang ibu, termasuk bapak, keterlibatan orang tua di dalamnya. Anak-anak mungkin lupa perkataan panjang kita, tetapi mereka tidak akan lupa apa yang mereka saksikan setiap hari di dalam rumah. Jadi ada ayat Al-Quran yang berbunyi, wa'mur ahlaka bis-sholat fastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan fastabir 'alaiha, bersabarlah. Jadi memerintahkan anak untuk sholat itu juga diimbangi dengan sikap sabar orang tua. Orang tua harus bersabar, berjuang keras agar anak-anak sholat tepat waktu, agar anak-anak melaksanakan sholat dengan ikhlas, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau orang tuanya sering melaksanakan sholat jamaah, anak-anak akan menyaksikan hal itu. Maka dari itu, kita bisa memulai hal-hal yang sederhana tetapi istiqomah agar bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dimulai dengan bulan puasa. Bulan puasa ini bulan yang baik untuk mendidik anak. Semoga puasa kita kali ini bisa bernilai, tidak hanya menyangkut ibadah individual tapi ibadah sosial. Puasa kali ini bisa menciptakan ketenangan, kebahagiaan bagi keluarga kecil kita, bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melalui diri kita menjadi teladan yang baik bagi keluarga kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.